Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel saya Dapur M1, channel yang seperti biasa membahas perbaikan handphone. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, serta keberkahan. Baik kawan-kawan, kali ini ada Samsung J2 Pro ya. Samsung J2 Pro ini akan kita lakukan penggantian LCD ya, dan itu LCD yang barunya sudah disiapkan. Seperti itu penampakannya, saya carikan yang kualitasnya triple A, kontras ya, umum standar yang tersedia di pasaran. Berbeda sekali dengan kualitas bawaannya, yaitu kualitas Super AMOLED, super tipis, dia lebih slim. Namun ini sebelumnya sudah saya pastikan ya, LCD yang barunya lumayan tipis juga, jadi bisa dipasangkan secara presisi. Dan yang pertama yang kita lakukan adalah membongkarnya terlebih dahulu. Kita lakukan pembongkaran terhadap LCD yang lama. Seperti itu saya lakukan pembongkaran, dan itu ada LCD, ada segelnya yang lama ya, segel dari servis yang lama. Saya tidak begitu memperhatikan apa nama toko sebelumnya. Nah itu kalau juga diperhatikan, LCD yang sebelumnya itu kualitasnya kualitas OLED ya, agak lumayan lah, nomor 2. Dia termasuknya agak tipis juga. Dilihatnya pun secara terasa agak menyejukkan mata. Nah di tahap pembongkaran ini kita perlu hati-hati ya, karena di bagian situ ada terdapat fleksibel navigasi, fleksibel back, fleksibel home, serta fleksibel navigasinya ya. Jadi harus hati-hati sambil sesekali diintip, jangan sampai fleksibelnya sobek sehingga nanti kita akan kerja 2 kali. Nah seperti itu coba saya prepare ya, coba saya samakan ketebalannya dan cukup lumayan. Lalu kemudian kita coba bersihkan di frame LCD nya, karena lem hitamnya itu sangat kuat ya. Saya coba bersihkan dengan menggunakan minyak thinner serta pinset. Seadanya saja saya menggunakan alat, memang kebiasaannya seperti itu. Dan saya persingkat ya durasinya. Jadi jika dirasa sudah bersih, kemudian kita akan melakukan pemasangan. Dan itu coba saya bersihkan dulu. Jadi sebelumnya itu pernah punya pengalaman. Jadi ketika masang LCD saya coba baut dengan posisi terbalik seperti itu. Namun sebelum saya menggunakan karpet seperti itu ya, alhamdulillah itu karpet sangat membantu. Jadi tanpa saya sadari ketika memasang baut, ketika setelah pasang LCD ya, kemudian saya baut kan, posisinya terbalik. Jadi LCD nya itu nggak tahu kenapa gitu, mungkin ada kotoran bekas timah mungkin. Jadi pas begitu saya pasang, saya tes, ternyata LCD nya ngacak. Setelah saya teliti, ternyata ada bagian yang retak. Dan ini akan kita lakukan pengetesan terlebih dahulu ya, sebelum kita benar-benar memasangkan lemnya. Untuk pemasangan LCD Samsung sendiri sebenarnya termasuk cukup rumit ya, karena di situ ada bagian-bagian yang kita harus pastikan benar-benar fungsinya berjalan dengan baik. Seperti contohnya di situ ada sensor proximity, dan itu saya sering kecolongan ya, pasang LCD tahu-taunya sensor proximity-nya nggak bekerja dengan baik. Atau di situ ada fleksibel navigasi, tombol home button sama tombol back ya. Kadang-kadang di situ juga nggak kekontrol. LCD sudah saya pasang, ternyata ada masalah terkendala di situ. Dan di sini saya mulai mencoba fungsi dari touchscreen-nya ya. Namun sangat disayangkan saya tidak tahu sandinya. Jadi saya tidak maksimal mengetahui fungsi-fungsi dari touchscreen-nya tersebut ya. Tapi ya nggak masalah ya. Kita tergantung kebiasaan saja, sesuai feeling. Apabila sudah dirasa cukup,
apakah kita lanjutkan kepada tahap pengeleman. Dan itu yang terpenting saya periksa itu antara bagian sensor proximity serta bagian tombol home back serta navigasinya ya. Dan seperti itu, jika seperti itu berarti tidak normal, coba kita tekan. Nah itu seharusnya seperti itu ya. Jadi sensor proximity itu fungsinya ketika kita mendapatkan panggilan kemudian didekatkan ke telinga, nah itu seharusnya layarnya mati ya. Namun apabila tidak didekatkan layarnya mati berarti itu tidak normal. Nah, seperti itu sering dialami oleh kadang-kadang boleh tuser-tuser pemula ya. Sama saya juga pernah ngalami dulu, akhirnya saya bongkar lagi, saya bersihkan, saya pasang, dan kita akan lanjut ke tahap pengeleman. Itu lem saya gunakan ya, lem bening, lem serinya lem B7000. Saya sering sekali menggunakan lem ini. Saya pikir ini lemnya agak lumayan ya, lumayan kuat, merekat. Untuk pengelemannya tidak perlu banyak-banyak, tipis saja, tidak harus luber-luber ya. Karena seperti kita tahu ini untuk seri ya Samsung J2 Pro ini, apabila terjadi kerusakan untuk mengangkat mesinnya itu ya harus mengangkat LCD-nya dulu gitu. Jadi kasihan nanti kalau ketika ada kerusakan lagi, harapannya sih tidak terjadi kerusakan lagi. Namun apabila seumpama ini mah konektor chargernya bermasalah, kan mau nggak mau harus kita ganti. Nah dengan harapan nanti apabila lemnya tidak terlalu banyak dalam melakukan pembongkaran LCD-nya tidak terlalu sulit, seperti itu kawan-kawan. Jadi masang lemnya pun kita harus menggunakan aturan ya. Bila perlu ada SOP-nya seperti itu. Nah itu di bagian kameranya ya, sering ketutup lem, jangan terlalu luber. Apabila ada sedikit lem saja maka kameranya akan buram menutupi kameranya. Dan itu segel sudah saya bongkar, dan seperti kita ketahui jika segel sudah dibongkar maka garansinya sudah tidak berlaku. Jadi garansinya akan berpindah kepada tuser alias tukang servis. Nah seperti itu kawan-kawan. Seperti biasa saya mah kalau pasang LCD seperti itu pakai karet saja, pakai karet gelang, karena saya pikir itu lebih aman ketimbang pakai jepitan atau apalah itu namanya. Intinya bisa merekatkan antara LCD dan framenya serta mempresisikannya. Untuk pemasangan LCD sendiri metodenya tetap sama ya, yang saya gunakan ya seperti ini aja dari dulu, nggak ada perubahan. Saya ikat dengan karet, kemudian kita ratakan ya. Jika sudah dirasa cukup, kita tinggal tunggu lemnya kering ya, kurang lebih sekitar 2 jam rata-rata, bisa lebih 3 jam lebih bagus. Dan ini penampakannya setelah kita tinggal ya, bisa kita tinggal untuk mengerjakan pekerjaan yang lain dulu sampai lemnya kering. Dan di sini saya pikir aspek kepuasan pelanggan perlu diperhatikan ya, mulai dari tingkat pemasangan LCD yang rapi, presisi, dan saya selalu berusaha untuk memperbaiki sebaik mungkin, sebisa mungkin sesuai kapasitas kemampuan saya untuk menyervis para pelanggan ya, sehingga pelanggan itu tidak kecewa. Dan seperti itu kita perhatikan kembali di bagian sisi, tepi sisinya lumayan ya, walaupun LCD-nya LCD biasa tapi pemasangan bisa dilakukan dengan presisi. Nah baik kawan-kawan, saya pikir cukup ya di video kali ini mengenai cara penggantian LCD Samsung J2 Pro. Dan apabila ada penjelasan saya yang kurang bisa dipahami, mohon sudilah kiranya untuk dapat dimaafkan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.